guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan kali ini kita berada di tengah-tengah kota Kairo, atau lebih tepatnya berada di distrik Sakakini. Dan tepat berada di belakang saya sebuah istana megah yang berada di dekat kota Ramses di distrik Sakakini, yang bernama El Sakakini Palace, atau sering juga disebut dengan Qasrul Mahjur. Kenapa disebut begitu? Karena ya kita bisa saksikan sendiri, istana ini yang berada di tengah-tengah kota sangat tidak terawat dan tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Karena istana ini dibangun pada abad ke-18 oleh Gabriel Sakakini Pasha, seorang yang berasal dari Suriah yang bekerja di terusan Suez. Kemudian pada abad ke-18 juga pindah ke Kairo ini. Dan di kota Kairo inilah dia membangun sebuah istana ini sebagai tempat tinggalnya. Kemudian selama dia tinggal di Kairo, dia ditugaskan sebagai kontraktor. Dia juga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pemakaman Katolik Roma yang berada di Fustat, di Fustot. Jadi kalau misalkan kita berkunjung ke Fustot, kita bisa menemukan pemakaman orang-orang Katolik Roma. Nah, beliaulah yang membangun. Distrik ini disebut dengan distrik Sakakini karena peran yang begitu besar oleh El Sakakini Pasha tersebut. Jadi tempat ini nggak bisa dimasukin ya guys. Tempat ini nggak bisa dimasukin, jadi cuman kita bisa ngelihat dari luarnya aja. Kita lihat terpagar, di pagar dan juga dikunci. Dan benar-benar nggak kerawat. Tapi walaupun nggak kerawat, lihat bangunannya masih megah, yang didesain dengan desain rokoko Prancis. Desain rokoko Prancis. Interiornya juga dari Prancis rata-rata. Ya cuman sangat disayangkan kita nggak bisa masuk ke dalam ya guys, karena dikunci dan sebagainya. Kemudian setelah ini kita akan berkunjung ke Masjid Zahir Baibars yang ada di distrik El Zahir, nggak jauh dari sini. Dan barang siapa yang mau ke sini dari Asyir cukup mengarah ke Ramses, nanti turun di Gomroh, jalan sedikit kita bisa dapat mencapai tujuan lokasi ini. Kemudian yang dari Sabi juga sama, naik tram ke tujuan Ramses, turun di Gomroh, di Kubri Gomroh, kemudian jalan ke arah selatan. Kemudian kalau untuk yang dari Darosa saya kurang tahu karena saya tinggal di Sabi. Sekian dari El Sakakini dan kita akan berlanjut ke El Zahir Baibars. Let's check it out. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you were wild, couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find me none other place and time, if only you were mine. But I'm already someone else's baby. Di belakang kita ini Az-Zahir Baibars, dibangun oleh Sultan Mamluk Az-Zahir Baibars Al-Bundukdari pada tahun 665 Hijriah. Sebelumnya kawasan masjid ini itu merupakan lapangan tempat beliau bermain bola. Nah, setelah rampung di tahun 667 Hijriah, jadi pembangunannya hanya 2 tahun. Tanahnya diwakafkan untuk masjid oleh Sultan. Kemudian seiring masa berlakunya hingga masa penjajahan Prancis, masjid ini dialihfungsikan sebagai benteng, mana di dalamnya itu ada sebuah meriam besar. Setelah masa Prancis berlalu, Kerajaan Muhammad Ali Pasha, masjid ini digunakan sebagai sebuah kamp penampungan seperti itu. Pada penjajahan Inggris digunakan sebagai altar. Bahkan seiring waktu berjalan juga, masjid ini pernah menjadi sebuah pabrik sabun guys. Aneh ya, sebuah masjid yang kalau bisa dilihat dalamnya itu, kalau kita bisa masuk ke dalam, bangunannya itu seperti Masjid Azhar, sebagaimana masjid-masjid pada umumnya yang ada di negeri-negeri Arab ini, berbentuk persegi dan tengahnya ada halaman seperti itu. Nah, jadi sempat dijadikan sebagai pabrik sabun. Nah, oleh karena itu Komite Negara-Negara Arab Antiquities Arabic berusaha untuk mengembalikan visi lama, visi asli atau misi asli dari masjid tersebut, yakni sebagai masjid. Proses renovasi masjid ini sudah berlangsung selama 10 tahun dan hingga kini masih belum selesai. Memang renovasi ini cukup lama.
Dari 10 tahun yang lalu hingga kini belum selesai renovasinya. Kenapa bisa belum selesai? Karena bangunan asli yang tersisa hanyalah tembok luar, beberapa bagian tembok luar dan juga bagian mihrabnya. Sisanya itu hampir hancur semua dan memerlukan pahatan-pahatan tertentu. Kita nggak bisa masuk ke dalam, sayangnya karena lagi masih renovasi. Tadi alhamdulillah sempat sholat asar di dalam. Masjid ini berada di distrik Az-Zohir, di distrik Zohir dekat Ramsis guys. Nggak jauh dari distrik Sakakini. Sekian perjalanan kita hari ini. Walaupun panas nggak masalah. Setelah ini kita akan pulang untuk melihat. Yes, I had my last chance.